Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiana dari Prodi Psikologi. Di sini saya membuat video penjelasan materi untuk memenuhi tugas dari Ibu Ratna sebagai pengampu mata kuliah PRPM. Langsung saja saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan sosio-emosi pada masa remaja. Kebetulan di sini saya mendapat bagian untuk menjelaskan mengenai self-esteem, identitas, dan perkembangan spiritualitas remaja. Nah, self-esteem adalah evaluasi yang dibuat individu mengenai sesuatu yang berkaitan dengan dirinya, sebagai ekspresi dan pembuktian bahwa ia adalah seorang yang mampu, penting, dan berharga. Kalian pernah kan? Pasti pernah dong bertanya-tanya, seberapa oke saya, seberapa bagus saya di mata mereka, atau seberapa tinggi, seberapa rendah harga diri atau nilai diri saya itu. Nah, itu salah satu contoh self-esteem atau cara individu memandang penampilan dalam diri mereka, penampilan yang ada pada diri. Selanjutnya, mengenai self-esteem, seseorang individu cenderung mengalami penurunan di masa awal remaja, dan self-esteem remaja perempuan cenderung lebih rendah daripada remaja laki-laki. Mengapa? Karena hal tersebut pada masa awal remaja mengalami masa pubertas. Remaja perempuan cenderung memiliki citra diri yang negatif. Di sini mereka mengalami perubahan nih dalam kehidupan mereka karena ada hormon yang keluar itu mempengaruhi di penampilan fisik. Terus emosi mereka mudah berubah jadi mood swing dan sebagainya. Nah, karena fisik mereka berubah, mereka jadi lebih memperhatikan penampilan. Lalu seseorang remaja sangat memperhatikan penampilan dirinya dan cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain. Mereka mulai membandingkan antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Contohnya seperti, kulit mereka lebih putih dari kulit saya. Lalu apakah mereka lebih pintar di mata orang lain? Apakah mereka lebih hebat dari saya? Seperti itu. Peran orang tua apakah penting pada masa ini? Peran orang tua sangat berpengaruh dalam masa self-esteem ini, dan juga orang tua adalah orang yang paling dekat oleh anak. Nah, peran orang tua sebagai orang tua yaitu untuk menyadarkan atau mengarahkan mereka agar mereka tahu apa kelebihan yang ada pada diri mereka selain penampilan fisik. Seperti bakat mereka misalnya, mereka bisa jago seni, olahraga, bela diri, atau yang lainnya. Nah, mereka membantu untuk memperlihatkan itu kepada anak. Ternyata aku jago gini ya, gini, dan aku bangga dengan itu. Syukur-syukur mereka bisa meraih prestasi dari kemampuan yang mereka miliki. Walaupun mereka tetap masih merasa dirinya kurang, seiring berjalannya waktu, mereka akan mengalami kemajuan dalam berpikir. Jadi di sini orang tua harus selalu siap untuk mendampingi sang anak. Sekarang kita masuk ke identitas. Siapa aku? Seperti apa aku di mata orang lain? Apa yang berbeda dari diriku dengan orang lain? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan pada masa remaja. Rasa ingin tahu untuk mengenal diri. Identitas diri pada remaja merupakan penjelasan tentang diri remaja itu sendiri yang menyangkut konsep diri, pekerjaan, dan perannya di masyarakat yang menjadikan keunikan seseorang, keinginan untuk menjadi orang yang berarti, dan mendapatkan pengakuan dari lingkungan masyarakat. Penting banget nih buat kamu mengetahui gambaran diri atau identitasmu. Jika kamu tahu gambaran dirimu, maka akan memiliki self-concept yang positif sehingga tumbuh menjadi remaja yang mengenal diri dengan baik dan menjadi remaja yang bahagia. Contohnya, di mana remaja berusaha melakukan eksplorasi terhadap berbagai alternatif untuk menemukan identitas diri dalam hidupnya. Masa ini disebut juga dengan masa eksplorasi. Kamu harus berbanyak pengalaman dan mau mencoba hal baru. Dari pengalaman itu, kamu akan tahu apa saja yang ada pada dirimu, dan kamu akan tahu apa identitasmu. Sebaliknya, ketika remaja tidak memiliki gambaran diri atau krisis identitas, maka akan memiliki self-concept yang negatif sehingga tumbuh menjadi remaja yang menarik diri dan mengisolasi diri dari keluarga maupun teman sebaya, atau malah meleburkan diri pada dunia teman sebayanya sehingga ia kehilangan identitas diri yang sebenarnya. Bayangkan jika kamu tidak tahu apa identitasmu dan tidak mau bergerak untuk mencari tahu siapa kamu sebenarnya, bagaimana kamu akan mengambil langkah untuk tujuan selanjutnya? Justru kamu akan
bersantai, berdiam diri di rumah, dan menggantungkan diri pada orang lain, karena kamu tidak tahu tujuan selanjutnya dalam hidupmu. Krisis identitas ini akan berakhir ketika seorang individu berada pada masa remaja akhir menuju dewasa awal, di mana ketika itu individu telah memiliki kemampuan penalaran yang lebih baik dan banyaknya pengalaman yang diperoleh dari masa eksplorasi. Jadi penting banget ya buat remaja untuk mengetahui identitas diri. Nah, terakhir nih, saya di sini akan menjelaskan perkembangan spiritualitas remaja. Nah, spiritual yang dimaksud di sini adalah remaja secara pribadi mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ilahiyah sebagai manifestasi dari aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, di mana untuk menjadi individu yang spiritual memerlukan suatu usaha untuk membangkitkan jiwa yang paling dalam, yaitu dengan membangkitkan motivasi diri, kesadaran diri, menghidupkan visi dan nilai, penuh tanggung jawab, mandiri, dan menjadi ukhuwah. Spiritualitas seorang individu mengalami penurunan di masa remaja, dan remaja wanita lebih religius daripada remaja laki-laki. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan kognitif, di mana remaja lebih berpikir abstrak, idealistis, dan logis. Di sini ada contohnya, remaja mempertanyakan cara Tuhan mencintai manusia. Namun, Tuhan juga yang mendatangkan penderitaan pada manusia. Pemikiran idealistisnya mempertanyakan apakah agama dapat menjadi jalan keluar menuju kehidupan yang lebih baik. Lalu pemikiran logis mengarahkannya pada hipotesis atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Religiulitas dan spiritualitas erat kaitannya dengan penanaman nilai-nilai agama dan ketaatan beribadah yang ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Ketaatan keluarga berkolerasi dengan kesehatan dan masalah perilaku remaja. Di sini ada contohnya juga nih, remaja yang tidak taat beragama cenderung merokok, minum alkohol, terlibat kenakalan remaja, serta mengalami depresi karena mereka tidak memiliki landasan agama dalam diri mereka. Jadi mereka melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya untuk dilakukan. Itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai self-esteem, identitas, dan perkembangan spiritualitas remaja. Bila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.